Misal, variabel umur dibagi menjadi 3. Usia di bawah 35 tahun, dia masuk muda. 35 tahun sampai 55 tahun, dia masuknya parubaya. Umur di atas 55 tahun, dia masuknya tua. Nah, sekarang ketika usia saya itu 35 kurang sehari, maka dia masuknya muda. Ketika usia saya 55 tahun lebih sehari, dia masuknya tua. Padahal ini cuma selisih hari. Yang usia 55 tahun pas, masuknya parubaya. Yang usianya 55 tahun lebih sehari, masuknya tua. Ya, padahal selisih cuma sehari. Penjelasan. Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda, karena masuknya di sini. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Tapi masuknya parubaya, dia masuknya di sini. Selisih setahun ini, 34 dan 35. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka dia dikatakan parubaya. Oke. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang sehari, maka ia dikatakan tidak parubaya. 35 tahun kurang sehari, berarti dia masuknya di muda. Apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua. Apabila seseorang berusia 55 tahun, 55 tahun, di sini, maka dia dikatakan tidak tua. Apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka dia dikatakan tua. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini tidak bisa diatasi dengan konsep matematika tegas. Konsep matematika tegas itu gimana? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, itu tegas. Masalah-masalah seperti ini harus diatasi dengan fuzzy logic. Ya. Contoh yang paling real untuk kasus ini ketika mungkin kalau Anda kemarin ikut seleksi CPNS. Di seleksi CPNS itu batas maksimum usia 35 tahun by system. Ya, by system. Jadi ketika kita input tanggal lahir terus dikurangi dengan tanggal sekarang, itu misal jatuhnya 35 tahun pas atau kurang, itu masih bisa mendaftar ikut seleksi CPNS. Tapi kalau 35 tahun lebihnya cuma lebih sehari aja, itu sudah tidak bisa. Kenapa? Ya karena ini, ya, dia menggunakan konsep ini. Harusnya yang kasus-kasus seperti ini menggunakan implementasi fuzzy logic, sehingga fair. 35 lebih sehari, 35 lebih 2 hari, karena 35 1 tahun ke depan minus sehari itu masih 35 tahun, sebelum dia masuk usia 36 tahun. Next. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan Fibs untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda. Nah, ini contoh implementasi. Nah, ini contoh penyelesaian, ya, antara muda, parubaya, dan tua. Seberapa besar eksistensinya dapat dilihat pada nilai derajat keanggotaan. Berikut menunjukkan himpunan fuzzy untuk variabel umur. Contoh. Muda itu rentangnya dari 25 sampai 45. Kita lihat di sini. Ini muda dari 25 sampai 45. Parubaya dia 35 sampai 55. 35 sampai 55. Tua dari 45 sampai 65. Dari 45 sampai 65. Jadi ada perpotongan di sini. Untuk yang muda ya 25 sampai 45. Parubaya 35 sampai 55. Tua 45 sampai 65. Beginilah cara fuzzy
menyelesaikan satu kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan himpunan tegas. Jadi contoh usia 40 itu dia bisa masuk 2, bisa masuk muda, bisa masuk parubaya. Nah, tergantung 40 ini derajat keanggotaannya lebih besar mana? Lebih besar muda atau lebih besar parubaya? Nah, itu nanti dihitung ini ya. Fungsi keanggotaan, membership function, ini satu perhitungan yang sederhana, adalah suatu fungsi kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan, derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi yang digunakan. Representasi linear. Rumus ini digunakan kalau fungsi domainnya bentuknya seperti ini. Fungsi ini digunakan kalau fungsi domainnya bentuknya seperti ini. Nah, untuk memahami ini, sekarang kita coba di sini. Saya punya ini. Nah, saya punya ini. Ya, dua grafik. Ini muda, ini parubaya. Misal saya tentukan X sama dengan 40. Masuknya muda atau parubaya? 40 di sini ya. Dia masuk dua grafik, grafik muda dan grafik parubaya. Coba kita hitung, yang rumus muda dulu. Rumus muda di sini ini ya, ini dan ini. Rumusnya B min X per B min A. B min X per B min A sama dengan B-nya berapa? 45 min 40 per 45 min 25 sama dengan 5 per 20 sama dengan 0,2. Ini untuk muda. Sekarang yang ini. Yang ini. Rumusnya X min A per B min A. Kita coba hitung. Untuk yang biru, saya pakai biru aja. X min A per B min A sama dengan X-nya 40 min A-nya 35 per B-nya 45 min A-nya 35. Sama dengan 40 min 35, 5 per 10. Sama dengan 0,2.
Ini untuk Parubaya. Nah, di sini kita dapatkan dua angka, 0,2 dan 0,5. Nah, terus masuknya yang mana? Kita ambil yang paling besar nilainya. Ini yang paling besar, maka nilai X sama dengan 40, dia masuknya di Parubaya. Kenapa? Karena hasilnya 0,5. Yang sini cuma 0,2. Yang di sini cuma 0,2. Bisa dipahami ya? Oke, sekian dulu kuliah Artificial Intelligence kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komen di bawah. Untuk absensi, silahkan Anda komen di bawah. Stay safe, jaga kesehatan. Tidak usah kemana-mana. Belajar di rumah aja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sekian kuliah dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.